Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua telah memasuki bulan baru dalam penanggalan Hijriah, yaitu kita telah memasuki bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 menyebutkan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram atau Ashhurul Hurum, artinya bulan suci. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, maka fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri di bulan tersebut, 4 bulan tersebut. Jadi 4 bulan ini adalah memang istimewa, dan secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan prioritas apa yang harus dilakukan di 4 bulan itu. Ya. Di akhir ayat itu fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Ya, artinya berhentilah dari berbuat kezaliman terhadap dirimu sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam hadis Nabi disebutkan tentang 4 bulan itu bulan mana saja. Tentu bukan bulan Masehi atau Miladiah ya, tapi bulan-bulan Hijriah. Nabi bersabda, salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan ke-11, bulan ke-12, wal Muharram dan bulan pertama, wa Rajab Mudhar dan bulan Rajab Mudhar. Nah, dulu orang Arab menyebutnya Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban,
yaitu yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, sekarang ini kita ada di bulan Rajab itu. Ada latar belakang kenapa disebut Mudhar itu ya. Mudhar ini adalah nama kabilah. Nah, kalau kita baca tentang silsilah Nabi itu kan ada bin Mudhar ya, bin Mudhar bin. Ya. Kenapa disebut Rajab itu Mudhar ya? Dulu orang-orang jahiliyah atau kabilah sebelum Nabi lahir, Nabi diutus, mereka betul-betul memuliakan bulan Rajab Mudhar ini karena mereka di bulan ini menunggu-nunggu dan mereka berdoa karena di bulan ini doa mereka itu tidak akan ditolak ya, terutama adalah doa bagi orang-orang yang berbuat zalim ya, yang menzalimi kabilah mereka ya. Jadi doanya pun ditunggu dulu, menunda doanya, menunggu sampai Rajab ini datang. Dan ketika Rajab itu datang, mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak ditolak, maka disebut dengan Rajab Mudhar ya. Nah, itu. Nah, 4 bulan ini salah satunya kita ada berada di bulan itu ya. Nanti bulan Dzulqa'dah masih setelah Ramadan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut masih di akhir tahun ya. Adapun yang ada sekarang ini adalah bulan Rajab. Nah, kembali kepada ayat At-Taubah 36 tadi, bahwa ketika 4 bulan yang suci itu yang paling utama untuk dilakukan adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu melakukan kezaliman di 4 bulan itu terhadap dirimu ya. Kenapa kok tidak kezaliman kepada orang lain ya? Otomatis kalau orang itu berhenti menzalimi diri sendiri, maka dia tidak akan sempat untuk berbuat zalim kepada orang lain. Dan pasti kalau orang berbuat zalim pada orang lain, pasti menzalimi dirinya sendiri. Apakah perbuatan zalim terhadap diri sendiri itu? Ya, semua dosa, semua maksiat yang dilakukan itu sesungguhnya adalah kezaliman. Makanya Allah menyebutkan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa mensekutukan Allah itu, syirik itu adalah zalim yang paling besar di antara zalim-zalim dosa yang lain. Ya, di antara maksiat-maksiat yang lain yang paling besar adalah dosa itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang menyebut Jailani, ada yang Al-Jilani. Ini seorang ulama besar dari Irak ya. Kalau di Indonesia ini sangat terkenal sekali ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, yang manakibnya ya, biografinya ini bahkan di beberapa kampung-kampung pesantren itu dibaca ya, ada namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu artinya biografi, membaca biografinya. Nah, orang pesantren, orang pondok itu saking cintanya dengan ulama itu ya, itu biografinya aja dibaca gitu ya. Ya, dia nggak baca ya, baca buku yang lain, biografinya ulama, biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Di samping juga di situ ada iringan doa atau salawat ya di dalamnya. Nah, dia mengatakan bahwa Allah menyebutkan secara khusus larangan menzalimi diri sendiri
di 4 bulan tersebut ya untuk menjelaskan tentang keistimewaannya, ya prioritasnya, bahwasanya 4 bulan itu memiliki nilai kesucian di hadapan Allah ya melebihi bulan-bulan yang lain. Meskipun di bulan-bulan lainnya kezaliman itu juga tidak boleh dilakukan, tapi secara khusus disebutkan di ayat itu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, maka amalan-amalan yang ya di sini kan banyak amalan-amalan anjuran-anjuran ya. Ya, berpuasalah, bersedekahlah, macam-macam gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kita mengutamakan ya puasa sunnah, maunya di bulan Rajab ini berbanyak puasa sunnah, tetapi perbuatan kezaliman atau dosanya itu jalan terus. Nah, atau sholatnya terus tapi maksiatnya juga jalan terus, jadinya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan ya. Nah, ini berarti tidak menghentikan ya, sesuai dengan perintah ayat ini fala tadzlimu fihinna anfusakum, ya berhenti dari berbuat dosa, karena yang dimaksud zalim adalah ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka boleh jadi bukan menambah pahala tapi menambah dosa. Ya, karena dosa di bulan mulia ini pun juga naik bobotnya ya, dibanding di bulan yang lain, sebagaimana di bulan seperti Ramadan banyak gitu ya. Para pencuri saja ngerti gitu ya. Itu. Kalau 10 terakhir itu dia kayak leren mencuri gitu ya. Kenapa kan? Dosanya gede ya. Kenapa? Lailatul Qadar ya. Nah, maka kalau ya tahu dia mencuri itu haram dosanya, tapi jangan sudah dosa ditambah lagi mencuri di bulan Ramadan di 10 terakhir di hari ganjil ya. No Mekah meneh. Nah, itu berarti double ya. Ya, nah, tahu mereka ya. Enggak lah, pokoknya leren ya. Berhentilah di tempat yang istimewa, di hari istimewa, di bulan istimewa. Ya, minimalnya berhenti ya. Tidak melakukan itu. Ya. Ya, maka jemaah rahimakumullah, prioritas utama di bulan Rajab atau bulan haram 4 bulan ya yang disebutkan itu adalah seperti perintah Allah, seperti larangan Allah ya dalam ayat itu, berhentilah untuk berbuat zalim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka dulu orang jahiliyah dulu sebelum Nabi itu ya, begitu bulan Rajab datang itu berhenti itu perang saja berhenti. Kenapa? Takut mereka kalau kena ya istilahnya kena karma ya. Ini bulan suci kok, ya namanya perang itu kan pasti nggak bisa orang nggak membunuh atau menyakiti orang lain. Berhenti dia, berhenti nunggu sampai nanti lewat itu bulan. Ya. Nah, maka juga kita lihat Nabi pun ketika bulan-bulan ini nggak perang ya, kecuali diserang ya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, ini bagus kalau kemudian bulan Rajab stop korupsi. Ya, engko Sya'ban ya nek iso terus ya, terus stop gitu ya aja, nanti lanjut lagi. Ya, stop maksiat. Sebagaimana Ramadan kan juga begitu ya. Ramadan orang berhenti, tempat-tempat maksiat tutup, tempat-tempat yang disinyalir itu penuh dengan hal-hal yang buruk berhenti ya, semua ditutup, minum-minuman ya yang dilarang berhenti
berhenti. Nah, kezaliman ini kan banyak ya, bisa kezaliman dalam hal dosa ya, dalam hal maksiat, atau mendukung kezaliman ya, mendukung orang yang berbuat zalim. Ini juga bisa termasuk masuk dalam kategori tadlimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Jamaah rahimakumullah, ada orang yang diingatkan oleh Nabi, yaitu orang yang muflis, orang yang rugi atau bangkrut. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang rugi atau orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut itu yang enggak punya harta, enggak punya dirham, tidak punya barang apapun. Maka Nabi bersabda, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah yang di saat hari kiamat kelak dia datang dengan solatnya, amal solatnya, wasyamin wa zakatin, dengan pahala puasanya, zakatnya, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia juga melakukan perbuatan zalim. Dia mencela ini, dia menuduh ini, dia memakan harta ini, dia menumpahkan darahnya ini, dia memukul ini, menyakiti ini. Fayu'ta min hasanatihi, maka orang-orang yang pernah dizalimi itu semua diberikanlah, diambilkanlah dari amal-amal pahala kebaikan dia yang telah dia lakukan tadi. Wa hadza min hasanatihi, ini diambilkan dari zakatnya, ini diijoli dengan. Jadi orang-orang yang pernah dizalimi itu semua minta ijol, minta ganti, bentuknya adalah dengan pahala kebaikan, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, itu semua diminta ya, sampai fa in faniyat hasanatuhu, apabila telah habis pahala dari amal-amal kebaikannya tadi yang diminta tadi untuk ganti rugi tadi ya, qabla ayyuqdha ma alaihi, sudah habis amal pahala amal kebaikannya, akan tetapi utang-utangnya yang minta ganti rugi masih banyak ya, maka apa yang kemudian diambil dari dia? Ukhidha min khotoyahum, maka orang yang minta ganti rugi itu gantian. Kalau begitu dosaku tak kasih ke kamu. Kalau tadi dia minta pahala, kalau sekarang pahala kamu sudah habis, saldonya udah 0, minus, ya gantian sekarang. Dosa-dosaku tak timpakan kamu, dosaku tak transfer ke kamu. Nah, kalau transfer uang enak ya, transfer dosa ya dikasih ya sesuai dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, karena habis amalnya, karena habis pahalanya, sholatnya, puasanya, sedekahnya habis semuanya gara-gara kezaliman tadi. Nah, maka perintah Quran, fala tadzlimu fihinna anfusakum, di bulan-bulan suci Muharram ini, di bulan Ashhurul Hurum ini adalah berhenti dari berbuat dosa, berbuat zalim, baik itu kepada diri sendiri terlebih kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, maka setelah kita berhenti tidak menzalimi diri sendiri terlebih menzalimi orang lain, maka kita akan mulai untuk memperbaiki, menambah pahala, menambah saving pahala tadi, sehingga nanti
ketika di akhirat pahala kita itu tidak minus, saldo pahala kita itu utuh. Ya, kita sholat mana ya Allah, pahala sholatku utuh, nggak tergerus, nggak dikurangi dengan ya kezaliman tersebut. Ya, mudah-mudahan amal-amal kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita dari golongan tadi orang yang muflis, orang yang bangkrut tadi, dan kelak kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.